diawali dengan diperlihatkan keadaan di luar angkasa, di mana para ilmuwan berpendapat bahwa akan adanya serangan dari alien dalam waktu dekat. Kemudian terlihat seorang lelaki yang sedang berada di sebuah rumah sakit. Ia duduk di kursi roda sambil menatap ke arah jendela. Kemudian tiba-tiba sesuatu yang misterius menempel pada kaca jendela yang ada di hadapannya. Karena merasa penasaran, lelaki itu kemudian mendekati jendela tersebut. Ia melihat semacam hewan langka dan perlahan ia menjulurkan tangannya ke arah hewan tersebut. Kaca jendela rumah sakit itu perlahan retak dan hewan itu masuk ke dalam tubuh lelaki tersebut. Dan saat seorang suster hendak memeriksanya, suster itu pun tewas diserang di dalam ruangan tersebut. Scene lalu beralih memperlihatkan pemeran utama dari film ini. Ia adalah Jim. Saat itu, Jim sedang bersama Nina di kantin kampusnya. Yap, Nina adalah wanita yang Jim temui 3 tahun silam. Selama ini, Jim hanya bisa mengagumi Nina secara diam-diam. Sementara Nina sepertinya hanya menganggap Jim sebagai sahabatnya. Hari itu, Jim sebenarnya ingin menyatakan perasaannya kepada Nina. Namun ia gagal karena Nina lebih dulu berkata bahwa ia dipilih untuk program pertukaran pelajar ke US. Dan rencananya ia akan berada di US selama 2 tahun. Kemudian seorang mahasiswa lain mendekati mereka. Ia adalah mantan pacar dari Nina yang bernama Kyle. Kebetulan keluarganya juga yang mensponsori program pertukaran pelajar tersebut. Itulah mengapa Nina tak ingin melukai perasaan Kyle. Kemudian Jim dan Kyle sedikit berbincang di toilet. Ia melihat Jim dengan tatapan mengejek karena ia tahu bahwa Jim menaruh hati pada Nina. Hal itu membuat Jim sangat kesal, namun apa daya, ia jauh lebih lemah dibandingkan Kyle. Jim kemudian berjalan pulang ke rumahnya. Saat di perjalanan, Jim tiba-tiba merasakan sakit pada dadanya dan kemudian ia pun pingsan. Jim terbangun di sebuah rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, Jim ternyata mengidap kanker stadium akhir dan hidupnya diperkirakan hanya sampai 3 bulan saja. Jim sangat terpukul mendengar semua itu. Ia pun pulang ke rumahnya dengan keadaan lemah. Saat sampai di rumahnya, 3 orang sahabatnya yang lain terlihat sibuk dengan game masing-masing. Bahkan saat Jim menceritakan penyakitnya, tak ada satupun sahabatnya yang mendengar. Ia malah diminta untuk bergabung dalam permainan tersebut. Jim memainkan permainan itu dengan perasaan kesal. Sesekali ia merasa pusing karena melihat layar tersebut. Saat tengah sibuk dalam permainan, sebuah makhluk misterius melesat dari luar dan masuk ke dalam sebuah kaleng minuman yang berada di meja apartemen Jim. Tak ada yang menyadari makhluk itu. Sampai setelah selesai bermain, Jim merasa haus dan meminum minuman kaleng berisi makhluk tersebut. Otomatis makhluk itu juga ikut masuk ke dalam tubuh Jim. Jim merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, sehingga ia pun memutuskan untuk beristirahat. Saat sedang tertidur, makhluk misterius itu mulai beregenerasi dan mulai menyatu dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh Jim. Jim mulai bergerak, namun hal itu dikendalikan oleh makhluk tersebut. Dengan mata tertutup, makhluk itu menggerakkan tangan Jim untuk membuka tab miliknya dan mulai melihat-lihat isi tab tersebut. Makhluk itu terlihat berada di dada Jim dan berwarna kuning. Keesokan harinya, Jim terbangun di kamar mandi apartemen miliknya sambil memegang tabnya. Kemudian tangan kanannya tiba-tiba bergerak sendiri tanpa perintahnya. Jim perlahan merasa aneh. Awalnya ia berpikir bahwa itu adalah efek samping dari kanker yang ia alami. Namun hal itu terus terjadi berulang kali. Jim yang panik lantas menelpon sahabatnya untuk membantunya. Namun karena sahabatnya itu sedang berada di jam perkuliahan, jadi ia pun langsung menutup telepon dari Jim.
Jim pun mencoba untuk mencari informasi lebih tentang apa yang ia alami di internet. Yang ia dapatkan dari internet hanyalah berita tentang alien di luar angkasa. Jim pun memberanikan dirinya untuk memeriksa tubuhnya di depan kaca. Betapa terkejutnya ia melihat dadanya yang seperti terbelah dan menampilkan sesuatu berwarna kuning dan bercahaya. Kemudian ia kembali memeriksa di internet mengenai tubuhnya itu. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Jim. Terdengar seorang wanita yang tak dikenal. Namun anehnya, wanita itu mengetahui nama Jim dan wanita itu juga menanyakan keadaan Jim sekarang dan apa yang ia rasakan. Tangan Jim lagi-lagi bergerak tak terkendali dan malah mencekik dirinya sendiri, seolah-olah tak membiarkan Jim untuk menjawab pertanyaan wanita tersebut. Wanita itu pun berkata bahwa nanti ia akan pergi untuk menemui Jim. Jim yang semakin panik pun meminta pertolongan terakhir dengan menelpon polisi. Ia berkata bahwa di apartemennya itu ada alien. Meski polisi sebenarnya tidak percaya, namun ia tetap mengirim 2 polisi untuk memeriksa ke sana. Merasakan keanehan pada dirinya, Jim pun mencoba menggunakan pisau untuk menusuk makhluk di dadanya itu. Dengan tangan kirinya yang bersiap untuk menusuk, namun ditahan oleh tangan kanannya. Hal itu membuat gejolak di dalam tubuh Jim. Bersamaan dengan itu, lelaki yang sebelumnya berada di rumah sakit bangkit dari sebuah danau dan berjalan menuju rumahnya. Alien di dalam tubuhnya seperti menuntunnya untuk mencari target. Kembali kepada Jim yang terus berusaha untuk menusuk alien tersebut. Sampai saat pisau itu hampir mengenainya, alien kuning itu tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Jim. Terlihatlah sebuah alien kecil yang sangat imut. Alien itu menjelaskan bahwa tubuhnya dan Jim sekarang telah menyatu, di mana jika ia kesakitan, maka Jim juga akan ikut merasakan kesakitan. Dengan perlahan, Jim mendekatkan tangannya ke arah alien itu. Tapi ujung-ujungnya ia malah menendang alien itu ke dalam toilet apartemennya. Tak lama kemudian, 2 polisi tiba di apartemen Jim. Alien kuning itu berkata kepada Jim untuk tidak berkata apapun pada polisi. Kemudian polisi masuk dan memeriksa sekeliling apartemen. Namun karena tak ingin memperpanjang masalah, Jim beralasan bahwa semalam ia minum alkohol yang sangat banyak sampai ia masih merasakan pusing. Dan telepon sebelumnya mungkin karena ia berhalusinasi. Alien kuning itu segera bersembunyi di dalam kloset agar tidak ketahuan oleh polisi. Setelah polisi pergi, Jim dan alien kuning itu pun mulai berbincang. Alien itu kembali mengingatkan kepada Jim bahwa sekarang tubuh mereka telah menyatu. Kemudian Jim perlahan mengangkat alien tersebut dan memasukkannya kembali ke dadanya. Sementara di sisi lain, pria itu sampai di rumahnya. Ia ternyata memiliki seorang istri, namun keduanya seperti sedang berada di ambang perceraian. Istrinya itu begitu terkejut melihat suaminya yang kembali dengan kedua kakinya yang sehat. Kembali kepada Jim dan alien. Alien itu berkata bahwa ia sedang kelaparan, dan Jim saat itu membutuhkan banyak energi. Tak tanggung-tanggung, semua isi di dalam kulkasnya ia habiskan sendirian. Kemudian Jim menyadari bahwa alien itu sangat mirip dengan kuning telur, sehingga ia pun menamai alien itu dengan nama Yolk. Scene lalu berpindah memperlihatkan kasus kematian suster di rumah sakit yang sedang diselidiki. Kedua polisi merasa heran dengan kasus itu, terlebih di tubuh suster terdapat semacam lendir. Pada malam harinya, Yolk terlihat perlahan-lahan keluar dari tubuh Jim dan mendekati tab milik Jim. Dalam semalam, Yolk menguasai bahasa Mandarin dan fasih menggunakannya. Bahkan suaranya juga menjadi sedikit berbeda. Setelah Jim terbangun, barulah Yolk kembali masuk ke tubuh Jim.
Anehnya sejak hari itu, Jim menjadi lebih kuat. Ia mampu mengangkat besi dengan mudah, berlari dengan cepat, dan melompati jarak yang cukup jauh dengan sangat mudah. Itu semua ia dapatkan dari Yolk. Namun kekuatan itu juga bisa melemah seiring dengan saat Yolk kehabisan energinya. Lalu Yolk mengingatkan kepada Jim untuk merahasiakan kekuatannya itu dari siapapun. Jim pun sampai di kampusnya. Di sana ia mengenalkan Nina kepada Yolk dari kejauhan. Setelah itu, ia pergi ke lapangan tenis untuk bertemu dengan Kyle. Ia sebenarnya ingin memperingatkan kepadanya agar tidak macam-macam kepada Nina. Namun ia terlalu takut. Kemudian Yolk menyarankan kepada Jim untuk membiarkannya menguasai tubuh Jim dengan cara Jim harus rileks terlebih dahulu. Dan benar saja, Yolk pun menguasai tubuh Jim dan mulai memperingati lelaki tersebut. Namun, Kyle malah tidak memperdulikan semua yang dikatakan oleh Jim. Yolk yang menguasai tubuh Jim lantas marah dan berniat untuk menghajar lelaki tersebut. Namun Jim berusaha menghentikan Yolk karena ia tak ingin ada keributan. Akhirnya Yolk pun meninju loker di sampingnya untuk menunjukkan kemampuannya. Kyle yang melihat hal itu menjadi sangat terkejut. Setelah itu, Kyle pun keluar dan berpapasan dengan Nina. Ia menyalahkan Nina karena sikap Jim kepadanya. Kemudian Nina yang bingung pun bertemu dengan Jim. Nina menanyakan apa yang terjadi antara Jim dan mantannya itu. Lalu Jim hanya menjawab bahwa ia meminta Kyle untuk tidak mengganggu Nina lagi. Yolk saat itu masih terus mengendalikan tangan kanan milik Jim. Sampai hal itu membuat Nina kebingungan dengan tingkahnya. Di sisi lain, terlihat kembali sepasang suami istri yang sebelumnya. Sang istri mendapatkan telepon dari rumah sakit. Tentu saja karena suaminya telah kabur dan tidak kembali ke rumah sakit sejak kematian suster saat itu. Sang suami yang sudah dirasuki oleh alien akhirnya menusuk leher istrinya dan menjadikan istrinya sebagai alien. Dengan begitu, ia bisa terus mengontrol pergerakan istrinya tersebut. Keesokan harinya, rumah mereka didatangi oleh 2 orang polisi yang menangani kasus kematian suster di rumah sakit. Istrinya yang bernama Michelle bergerak membuka pintu. Dengan kendali dari suaminya, Michelle mengatakan bahwa suaminya itu tidak berada di rumah dan sedang bekerja. Tentu saja polisi heran dengan pernyataan itu, karena setahu mereka suami Michelle tak bisa berjalan. Sementara Michelle sudah mengeluarkan duri dari jarinya dan bersiap menusuk kedua polisi tersebut. Namun kedua polisi itu pun memilih untuk pergi dari rumah itu. Di sisi lain, seperti biasanya, Yolk selalu memanfaatkan setiap malam untuk mencari informasi dan membaca berita. Bahkan ia melakukan semua itu dalam keadaan Jim yang tertidur. Teman-temannya hanya bisa heran dan kebingungan melihat tingkah Jim. Setelah itu, Jim pun terbangun dan bersiap menuju kampus. Dengan kekuatannya yang sekarang, Jim bisa dengan cepat menuruni tangga. Di waktu yang sama, polisi mulai menyelidiki identitas suami Michelle yang saat ini masih belum bisa mereka temukan. Setelah itu, Jim sampai di kampus dan langsung menuju kantin. Karena perintah Yolk, ia bahkan menghabiskan begitu banyak porsi untuk dirinya sendiri. Sahabatnya bahkan sangat heran melihat tingkah Jim. Kemudian Nina datang dan menghampiri mereka. Nina memberitahukan tentang program pertukaran yang ia dapatkan. Namun anehnya, Nina malah terlihat sedih. Mengapa begitu? Karena meskipun ia mendapatkan tawaran tersebut, namun anehnya ia tak mendapatkan beasiswa untuk itu. Hal itu pasti terjadi karena pertikaian antara Jim dan Kyle sebelumnya. Jim pun merasa marah. Ia lantas bergegas mencari Kyle di tempat tenis. Tanpa basa-basi, Jim langsung menantangnya untuk bermain tenis. Jika ia menang, Kyle harus memberikan beasiswa untuk Nina. Bagaimanapun juga,
Jim tak ingin Nina bersedih. Dan pertandingan pun dimulai. Kyle mengajak rekannya, sementara Jim mengajak sahabatnya yang sebenarnya tidak bisa bermain tenis. Tak lama kemudian, pertandingan tenis antara Jim melawan Kyle akhirnya terjadi. Di sana terlihat juga Nina yang menonton untuk mendukung Jim. Permainan terlihat cukup imbang karena di sini hanya Jim yang bermain. Namun Kyle melihat kelemahan sahabat Jim. Jadi, ia selalu menargetkan bola kepada sahabatnya itu. Dengan hal itu, tim Kyle terus mendapatkan poin. Sampai York pun menyarankan kepada Jim untuk membiarkannya yang turun tangan. Dan benar saja, Jim pun menyerahkan tubuhnya untuk dikontrol oleh York. Ia mengambil raket tenis milik sahabatnya dan mulai bermain dengan dua tangan sekaligus. Wanita-wanita yang menonton pertandingan itu merasa bahwa Jim sangat keren. Dengan mudah, York pun mengalahkan Kyle dan timnya. Namun karena terlalu kelelahan bermain tenis, York akhirnya menonaktifkan dirinya untuk beristirahat. Hal itu ternyata membuat Michelle yang sedang berada di sana tak mampu melacak keberadaan dari York. Kemudian seorang wanita misterius terlihat berjalan menuju lapangan tenis. Wanita itu pun mendekati Jim. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Grace. Grace ini adalah wanita yang sebelumnya menelpon Jim saat baru menjadi alien. Grace dan Jim pun memilih untuk berbincang berdua. Terlihat bahwa Nina seperti tak suka melihat Grace yang terlalu dekat dengan Jim. Bahkan setelah itu, beberapa mahasiswi meminta foto dengan Jim. Setelah pertandingan itu, Kyle pulang dengan perasaan emosi. Ia merasa dipermalukan pada pertandingan sebelumnya. Kyle pun memarahi siapapun yang ia lihat, sampai ia bertemu dengan suami Michelle. Namun siapa sangka ia ditusuk dan dijadikan alien sama seperti Michelle istrinya. Sampai sini dulu ya guys untuk part satunya. Komen sebanyak-banyaknya kalau kalian mau drama ini Mimin lanjutkan ya. Sampai jumpa, bye!